Om Saman. Tes, tes. Tes. Ya, depan aja. Ya. Pak Hedi depan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bang Pasar pasti sini Bang, bukan Bang? Oh ya, alhamdulillah Bang Pasar sudah ada tengah-tengah kita. Selamat dulu ada ya. Hari ini pertemuan perhimpunan menemukan kembali Indonesia merupakan sesi ketiga dari agenda PMKI dan mengambil tema Indonesia dalam tekanan geopolitik internasional. Tema ini menurut PMKI sangat penting karena suasana di luar negeri ini sudah tanda petik sudah memberikan sinyal-sinyal negatif terhadap keberadaan rezim Jokowi hari ini gitu. Dan memang harus kita diskusikan. Rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih ya Bang Pursa ada hadir juga, ada Bang Pasca, ada Yusuf Nur, kawan kita juga ada. Kita akan mulai ya sesi kita hari ini akan dimulai ya. Bang Rocky Gerung akan kita persilakan untuk memulai diskusi kita sekaligus mendiskus apa keinginan dan forum ini akan kemana arahnya karena ini dari Bang Rocky juga awalnya itu. Silakan Bang Rocky. Oke, terima kasih teman-teman. Ini ruangan sudah diwakafkan oleh Saudara Ferry jadi tempat memutuskan keadaan. Kita selalu ingin definisikan keadaan. Saya selalu mulai dengan ide bahwa kita harus bisa mendefinisikan keadaan supaya kita bisa urai variabel apa yang memungkinkan definisi itu berjalan. Jadi
bukan analisis tapi mendefinisikan. Analisis itu pekerjaan pakar dan kita gabungan pakar ini karena pakar banyak dari sokong kekuasaan. Terutama pakar-pakar ATN itu ada yang udah garasinya udah dipindah karena mau terima mobil dari sana. Nah, berkali-kali kita ingin tahu sebetulnya posisi kita sebagai masyarakat sipil di dalam bertanding ide sekaligus bertanding waktu. Itu poinnya. Jadi kita mau bertanding ide sekaligus bertanding waktu. Siapa punya ide lebih tajam untuk ini untuk menemukan kembali Indonesia, himpunan menemukan kembali Indonesia. Dan siapa yang punya waktu daya tahan untuk tidak terseret di dalam bujuk rayu politik kekuasaan. Jadi itu dasarnya kenapa setiap periodik kita bikin evaluasi. Nah, hari ini kita mau evaluasi kedudukan Indonesia di dalam mana nih? Misal, Terus. Sesi ini dimaksudkan sebagai percakapan untuk menentukan keadaan kita di dalam konteks global politics. Dan itu sangat penting karena kita tahu semua perubahan politik di negeri ini dari sejak perang kemerdekaan tidak mungkin lepas dari faktor-faktor internasional. Justru karena kedudukan strategis kita dalam geopolitik dunia itu. Nah, hal pertama kita mau tahu sebetulnya apakah percakapan-percakapan di Twitter, di media sosial tentang kondisi global betul-betul dipahami sebagai problem yang akan menentukan langkah kita berikutnya. Kita cuma dengar bahwa Departemen Luar Negeri Amerika mengeluarkan satu daftar pelanggaran HAM Indonesia yang begitu detail. Itu belum pernah terjadi dalam sejarah kita. Dia perlu Amerika sengaja memberitahu kita hal yang bahkan kita udah lupa. Semua ada di situ, soal mahasiswa, kilometer 50, macam-macam. Terutama soal Papua. Itu poin yang mesti kita antisipasi. Yang kedua, tentu kita tahu ada upaya untuk meminta kemarin Sri Mulyani seolah-olah yang pada isu bahwa Cina bertanggung jawab terhadap death trap diplomacy yang dia buat. Kan selalu ada teori bahwa Cina bahkan memberi pinjaman berlebih dari yang diminta untuk dijebak di dalam geostrategi dia. Jadi kalau Cina memberi pinjaman itu bukan demi keuntungan ekonomi aja, tapi di belakangnya ada geostrategi. Itu sama juga dengan IMF, kalau kita pinjam dari IMF juga pasti kita didikte soal privatisasi harus terjadi, restrukturisasi, structural adjustment. Jadi sebetulnya tipu-tipu dunia itu kita ngerti sama-sama. Tinggal kita pilih mana tipe yang bisa bermanfaat, mana yang betul dilibatkan. Kira-kira begitu kan, Pak Pasal pasti. Karena di dalam upaya untuk bermain politik atau mempercepat permainan politik, tidak semua setan harus kita musuhi. Ada setan yang kita tunda dulu kita musuhi. Jadi itu intinya. Supaya kita tidak lagi bicara soal semacam absolute value di dalam perjuangan civil society. Tentu aja kita masing-masing di sini datang dengan satu prinsip bahwa kita pernah jadi aktivis, berupaya untuk menghasilkan kembali Indonesia. Tapi kalau kita terlalu terlibat di dalam evaluasi etis, itu artinya tangan kita tidak cukup panjang untuk meraih atau menonjol orang, menonjol dalam tanda petik kekuasaan itu, seolah-olah terlarang. Padahal sebetulnya kadang-kadang sejarah meminta kita untuk terlibat 1-2 cm lebih jauh. Itu soalnya. Nah di tempat ini ada banyak orang yang dengan versi pikiran macam-macam. Pasti ada kalangan nasionalis seperti biasa, mana ada sudah terkenal. Ada kalangan Muslim civil society, ada kalangan sekuler, liberal, segala macam. Tapi inti kita adalah menemukan kembali Indonesia dalam upaya untuk meneruskan
wilayah pikiran, wilayah ide yang justru tidak dihasilkan hari ini. Kalau kita bicara tentang kelompok politik, mesti kita minta PDIP yang ngomong, karena itu bagian yang paling diingat orang adalah kemampuan Bung Karno untuk bahkan membujuk atau memecah belah diskusi dalam forum internasional untuk kepentingan Indonesia. Ide-ide itu yang nggak ada. Kalau kita mau nilai secara cepat, diplomasi kita sebetulnya diplomasi yang disusun untuk sekedar untuk kepentingan servis politik dunia dan nggak pernah terlibat dalam upaya untuk menentukan arah politik. Kenapa? Karena Pak Jokowi selalu gugup dan gagap kalau berhadapan di forum internasional. Itu sebetulnya bikin ya kita makin lama makin minder sebetulnya kan dalam forum internasional. Itu orang Amerika menganggap wah apa sih Anda datang kan sebagai jasa apapun tapi Anda diterima pakai kaos oblong oleh Elon Musk. Artinya itu sinyal bahwa mereka tahu siapa yang datang di situ. Kan pasti Tesla. Jangankan keadaan di Indonesia, keadaan di bulan aja dia bisa tahu apa isi bulan itu dengan kebebasan SpaceX itu. Jadi sebetulnya kalau kita anggap foto-foto yang beredar itu seolah-olah udah ada dukungan dari internasional, terutama Amerika. Padahal kalau saya baca Twitternya itu kan judulnya ya itu ngejeknya udah tapi to discuss the potential nuclear deal. Jadi yang discuss potensial dan itu nggak dengan sendirinya sudah ada semacam kepastian. Yang terpasti adalah Pak Luhut kemudian post itu di Instagramnya atau salah satu dari ini, lalu kita anggap bahwa itu adalah sesuatu yang menentukan. Itu kita abaikan dulu karena kita tahu bagaimanapun Amerika atau perusahaan Amerika terikat di dalam apa yang disebut global compact, yaitu semua perusahaan harus diaudit secara etis soal human rights. Itu masih berlaku yang dibuat oleh pas Elon Musk itu sudah riset Pak Luhut ini apa profesinya, data agak. Jadi data kinerja bisnis pasti diketahui oleh Tesla, terutama nama Pak Luhut yang sedang berkonsultasi dengan asal di wilayah yang sebetulnya pernah bagi Amerika itu. Papua itu adalah semacam medan uji ideologi Amerika di Indo-Pasifik. Jadi sekali lagi itu konteksnya dan masih ada soal ekonomi nanti di sini. Kalau misalnya dalam kan kita nanti mau mudik Lebaran, pada saat yang sama Amerika akan panggil pulang dolarnya supaya mudik karena Gubernur Bank Sentral kasih sinyal itu konsolidasi sistem financial Amerika akan menyebabkan dolar pulang dan kita akan harga dolar yang kita perlukan untuk bayar utang kita dalam Rusia dalam dolar itu juga akan sangat mahal. Ya dolar pulang kampung itu, kami mudik lah di masa sana. Nah itu soal-soal yang harus kita lihat sebagai faktor. Mungkin dia bukan decisive faktor, tapi dia ada faktor yang akan mempengaruhi cara kita membaca buku. Nah di dalam negeri sendiri kita tahu konflik kalangan elit itu berlangsung terus. Sampai tadi mungkin soal CPO masih gantian lagi, mungkin ntar 2 jam lagi presiden bilang enggak, yang saya maksud itu masuk CPO hilang. Tapi ini soal itu harus kita mengadaptasikan juga. Apa sebetulnya yang derivatnya atau CPO-nya atau macam-macam. Presiden mungkin masa presiden karena di bypass oleh Erlangga. Mungkin yang lain masih komponen presiden supaya hajar Erlangga. Konfrontasi di dalam istana, kita sebut saja itu di istana, itu yang kita ingin kaitkan dengan keadaan global supaya kita dapat momentumnya kita susun dari sekarang. Misalnya pertanyaannya, siapa yang akan buka G20 nanti di Porto? Karena itu bukan presiden itu, bukan presiden Jokowi lagi itu. Karena situasi sekarang. Karena itu orang kemudian berpikir triumvirat. Kalau kita mau uji siapa yang akan potensial dianggap sebagai pemimpin triumvirat, apakah hanya karena undang-undang dasar bilang Pak Prabowo, Ibu Menlo dan Pak Tito adalah triumvirat. Oh iya itu secara konstitusi
Tapi sosial kita mengatakan itu tidak cukup. Nah, perubahan politik yang tidak normal membutuhkan tokoh lain masuk di situ. Nah, kita mungkin punya ide tentang kelas dan masuk civil society yang berupaya untuk mengendalikan politik supaya tidak masuk dalam gerakan otoritarisme kalinya atau untuk jadi itu konsepnya dan terima kasih Ferry yang selalu menyediakan kita ini sebagai sasaran debat. Oke, poin-poin itu ada di sini, ada Pak Basi dan Danda, ada pemimpin redaksi dari sebuah Teguh, rakyat mereka RMOL, Kalau anggota DPD, ya itu masih itu ya semua kita kalau anggota apa ya. Jadi itu dan ini nggak ada silakan bicara, kita hanya mau merekam supaya ada kan kadang-kala kalau nggak ada pertemuan seolah-olah kita cuma berhubung di dalam sosial media. Padahal tatap muka itu penting. Jadi jangan main Facebook, lebih face to face. Jadi sekali lagi itu dan saya balik pada awal tadi kita mau definisikan keadaan ini apa. Saya pakai istilah this is the beginning of the end. Jadi variabel-variabel itu makin terang. Kita mau buat tadi kita supaya kita bisa susun satu rencana politik untuk mempercepat perubahan politik. Saya kira itu lalu kita. Terima kasih. Thank you, Bu Rocky juga menyampaikan bahwa ada kemungkinan yang buka G20 nanti bisa aja bukan Jokowi lagi. Itu mungkin sangat menarik ya. Jadi saya dalam tulisan saya yang diterbitkan oleh RM Online tadi yang di print out di sini, itu melihat kerentanan Indonesia dalam geopolitik internasional saat ini dalam perang dingin 2.0 ini. Teman-teman sekalian ya, forum ini harusnya bisa menjadi forum sentral dari renungan Andi Arief di Lampung itu. Karena Andi Arief di Lampung sudah menyebarkan renungannya bahwa elit-elit yang ada di partai-partai politik sekarang hanya berpikir as usual. Padahal Janet Yellen, Menteri Keuangan Amerika sudah memarahi Sri Mulyani. Sri Mulyani, otak lu pakai ini, nggak ada lagi bicara bisnis as usual. Itu udah dimarahin. Kita nggak ada lagi Indonesia ini masuk pada bisnis seperti biasanya, nggak ada. Indonesia ini dalam potret geopolitik sekarang ini sudah hampir seperti istilah Jeffrey Winters itu. Ya, silap-silap kita ini cuma orang berenang di antara ikan hiu. Ya, kalau teman-teman baca lihat tontonan dari Profesor Jeffrey Winters, itu kan Jokowi digambarkan seperti orang yang berenang di antara ikan hiu, nggak bisa kemana-mana. Nah, ini Indonesia dalam geopolitik juga saat ini ada di posisi itu. Inilah yang penting buat kita pada pertemuan saat ini yang dihadiri oleh tokoh-tokoh besar bangsa Indonesia di luar sistem formal, ya, ini berpikir serius. Ya, nanti Teguh akan bicara bagaimana dia ketika memposting pertemuannya dengan duta besar Rusia dan duta besar Ukraina, ya, di media sosial Teguh langsung dikomplain oleh duta besar Ukraina karena duta besar Ukraina menganggap Rusia itu sebagai binatang. Iya, tadi kan cerita di belakang tadi. Nah, maksud saya artinya nanti akan kita gambarkan situasi sudah tidak baik-baik saja. Perang sudah dimulai, ya, harga-harga komoditas dunia sudah naik, energi naik. Jerman meningkatkan anggaran pertahanannya 2 kali lipat. Negara-negara lain juga seperti itu. Tidak ada lagi anggaran-anggaran yang bisa disumbangkan untuk negara-negara miskin seperti Indonesia yang mengalami kesulitan keuangan setelah masa pandemi. Jadi kita harus serius karena kita tidak bisa membiarkan negara ini dipimpin oleh orang yang menurut Menko Polhukam, ya, resmi ya, Menko Polhukam resmi itu yang sekarang resmi, yang menurut dia ini pemimpin lemah sampai 2024. Jadi Mahfud MD sudah mengatakan pemimpin Indonesia sekarang adalah pemimpin yang lemah sampai 2024 dan dibutuhkan adalah pemimpin yang kuat.
Ya, kata Mahfud MD, kalau di Amerika Latin situasi sekarang membutuhkan kudeta. Nah, kita nggak tahu apakah situasi ini mengantarkan jangka pendeknya ada perubahan besar-besaran di Indonesia dalam jangka pendek. Tapi menurut saya pasti ada, karena apa? Karena tekanan itu begitu besar. Ya, kita membutuhkan anggaran, misalnya nanti mungkin Bang Faisal Basri akan menceritakan bagaimana kemampuan ekonomi kita, ya, untuk membiayai ekonomi ini dengan 1.000 triliun yang tidak boleh cetak lagi tahun depan. Kemudian kalau Amerika mencari menarik grantnya 60 miliar dolar uang dia yang sebagai penjamin dolar di BI, itu akan berapa dolar besok? Kalau Amerika tersinggung, kalau Janet Yellen tersinggung dengan Amerika yang dalam situasi begini masih menunjukkan netralitas terhadap posisi internasional. Nah, ini mungkin waktunya sangat dekat. Kita pemimpin-pemimpin yang di luar sistem munafik, pemimpin munafik pencitraan gorong-gorong ini harus bersatu. Nah, kita melihat cukup bagus kemarin ya, waktu saya diundang teman-teman 98 Masinton Pasar Ibu CS buka bersama dan ada orasi-orasi. Ternyata mereka teman-teman yang dulu pro Jokowi sekarang lebih anti Jokowi daripada saya. Di forum itu bahkan mereka minta terang-terangan turunkan Jokowi. Bahkan Masinton Pasar Ibu mengatakan kalau ketemu lagi ke depan, kata Masinton, calon-calon pemimpin yang ada di gorong-gorong, sebelum kepalanya muncul, injak kepalanya, kata Masinton. Itu Masinton yang bicara, bukan saya. Ya, maksudnya sekarang Jokowi jangan dulu, dia bilang. Tapi artinya dia nggak ingin lagi ke depan itu ya muncul pemimpin-pemimpin yang main pencitraan-pencitraan. Karena apa? Karena bangsa ini harus diselamatkan. Kalau Anda membayangkan Indonesia tahun 45, kita yang menyelamatkan itu. Ya, bukan orang-orang yang sudah senang dengan Belanda, senang dengan oligarki Belanda. Ini sama aja sebenarnya. Dulu VOC, sekarang oligarki yang kita sebut oligarki. Dan alhamdulillah semua bangsa Indonesia sekarang sudah sepakat mengusir oligarki itu dari negara, dari kekuasaan politik. Ini tinggal kita bagaimana mencari resolusi dari pertemuan ini. Yang harapan saya ada resolusi satu, misalkan bayangan saya, kita mengutuk invasi Rusia ke Ukraina. Kenapa? Karena kita juga mengutuk Israel menginvasi Palestina. Ini sama di mata saya. Bisa nggak ini menjadi semacam suatu kesepakatan? Nah, kedua, misalkan kita meminta Jokowi ini harus mengundang kelompok-kelompok di luar partai-partai dan lain itu untuk berembuk. Jadi harus ada majelis nasional ya untuk membicarakan nasib bangsa ke depan. Yang ketiga, bagaimana dibentuk tim kerja untuk menyelamatkan ekonomi dalam jangka pendek. Itu mungkin resolusi-resolusi yang saya bayangkan melihat situasi geopolitik yang tekanannya begitu besar saat ini. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Saya pikir mungkin Ferry bisa memimpin jalannya. Usman Hamid tadi di belakangnya. Usman Hamid di sini ada teman-teman yang ini Agustin Pulungan. Dia ini dulu di HKTI. Ya, kemudian Usman Hamid, kemudian di sini ada tokoh senior wartawan yang dipenjara sama saya mau jumhur, Jaim Saidi. Bang Jaim ya. Pak Kayanto penjara nih. Ya, Jaim Saidi baru keluar penjara. Baru di penjara tanpa salah. Keputusan komisinya bebas. Ada Pasca, ada Bang Aryadi ya, tokoh lain semua. Ini bursa udah pasti dari tadi keluar daripada dulu. Ya, satu lagi tadi selain ini omongkan Rocky tadi ya, memang menarik karena Amerika merilis soal soal pelanggaran hak asasi yang juga saya pun di sini ya, baik yang sifatnya regional Papua, kemudian Amerika yang kita tidak bayangkan tiba-tiba menyinggung soal unlawful killing yang kita menganggap Amerika tadinya berpikir dia menjaga jarak dengan ekstremis Islam, quote-unquote, tapi sekarang malah dia yang mengangkat itu. Nah, kemudian penangkapan Jumhur Hidayat tentu, ini saya tentu saya ambil menjelaskan kenapa saya itu kira-kira Amerika mau masukin nama saya gitu. Jumhur masuk, ini penting juga. Jumhur masuk namanya, saya nggak masuk, baru Enggak sama. Kalau agen nggak boleh masukin. Ya sekarang, Usman. Di depan aja sekalian. Gampang. Semua ada kursi.
Yang bahaya kalau nanti mau ganti rezim baru kursi susah. Ini bro. Ada. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Saya merasa terhormat di sini di tengah bumbu besar ini. Makasih dari Agenda, Kopi, dan semua yang mungkin di sini orang-orang yang terdahulu memulai perubahan daripada orang seperti saya. Mesti ngomong apa ya? Rilis Amerika, waduh. Pokoknya apa tuh bebas. Tapi saya bukan dari Dutaan Amerika ya. Apa itu perwakilan? Oke, ya oke, saya mulai dari laporan Amerika, lalu kemudian saya mungkin memberi semacam perspektif untuk melihat laporan Amerika itu dalam konteks diskusi hari ini, yaitu tentang geopolitik dan geopolitik internasional. Nah, sebenarnya laporan Amerika ini sesuatu yang memang dibuat, ditulis, dan diluncurkan setiap tahun. Jadi satu laporan yang memang secara rutin diterbitkan oleh Amerika di dalam Kementerian Luar Negeri Amerika mengenai keadaan-keadaan hak asasi manusia di sejumlah negara, terutama negara-negara yang memang merupakan negara-negara yang memiliki hubungan dengan Amerika Serikat. Nah, kondisi hak asasi manusia disebutkan di laporan-laporan Amerika setiap tahun itu banyak sekali tentang gagasan-gagasan hak asasi manusia yang dilanggar dari sudut pandang demokrasi versi Amerika. Demokrasi dalam versi Amerika itu sebenarnya demokrasi yang seringkali disebut sebagai demokrasi liberal. Demokrasi yang mengandalkan dua sendi dasar kebebasan. Yang pertama adalah kebebasan sipil, yang kedua adalah kebebasan politik. Kebebasan politik individu itu bisa berpendapat, berserikat, FPI punya hak untuk berserikat, tapi dilanggar. Rizik Syihab punya hak untuk berpendapat, tapi kemudian dilanggar. Atau Luhur misalnya, itu juga proposisi misalnya, itu juga dilanggar. Jadi kebebasan Bung Kaganda harusnya diwawancara oleh kedutaan Amerika. Jadi dalam sudut pandang itu memang Amerika secara konsisten mempromosikan nilai-nilai demokrasi liberal sejak pertama kali pidato Ronald Reagan di depan parlemen Inggris yang mengecam intervensi politik yang paling mengerikan di dunia yang disebutnya sebagai totalitarianisme. Jadi totalitarianisme inilah yang sejak era perang dingin itu dihancurkan oleh Amerika Serikat melalui liberalisasi politik, melalui proses peminimalan sebuah rezim, sebuah negara untuk adanya jaminan kebebasan individual, kebebasan politik atau kebebasan sipil. Nah, yang jadi soal sekarang sebenarnya bukan apakah kita perlu berpuas diri dengan kritik-kritik semacam itu, tetapi jauh lebih penting adalah mengevaluasi apakah keseluruhan gagasan tentang hak asasi manusia, tentang demokrasi di tingkat global itu dipenuhi atau tidak. Nah, ini yang sebenarnya saya sebut sebagai era di mana kita menghadapi dualisme krisis demokrasi. Krisis yang pertama tentu krisis demokrasi liberal di berbagai negara, di mana gelombang demokratisasi ketiga, kalau Samuel Huntington mengatakan sejak 1982, Larry Diamond mengatakan sejak 1974, itu telah gagal sebenarnya menghadirkan politik kesejahteraan, tidak gagal menghadirkan negara-negara kesejahteraan, gagal menghadirkan hak-hak sosial, hak-hak ekonomi, kesejahteraan buruh, kesejahteraan petani, kesejahteraan kaum miskin kota, masyarakat adat, dan seterusnya. Jadi demokrasi dalam pengertian itu baru melahirkan liberalisme lama
yaitu kebebasan individu, kebebasan berpendapat, berserikat, berekspresi, dan lain sebagainya, termasuk beroposisi. Di mana rezim-rezim totaliter itu digulingkan. Tahun 60-an Indonesia menjadi bukti bagaimana liberalisme politiknya Amerika dalam proyek-proyek bantuan demokrasi ke dunia ketiga itu menggulingkan rezim yang dianggap nasionalis kiri misalnya gitu, yang mengancam kepentingan ekonomi dari Amerika. Tahun 70-an Chile menjadi bukti lanjutan betapa intervensi politik Amerika di dalam konteks politik domestik perubahan rezim, menggulingkan rezim Salvador Allende, itu juga menjadi bukti kembali bahwa proyek demokratisasi gelombang ketiga di dunia itu telah gagal. Setidak-tidaknya dia tidak cukup meyakinkan untuk menghasilkan agenda-agenda kesejahteraan. Dan itu sebabnya banyak sekali pemimpin-pemimpin di dunia yang terlahir dalam proses demokrasi elektoral, pemilu misalnya, itu pemilu langsung seperti misalnya Viktor Orban di Hungaria, atau Duterte di Filipina, atau Narendra Modi di India, atau bahkan Donald Trump di Amerika sendiri, itu gagal menghadirkan agenda-agenda kesejahteraan. Bahkan jauh lebih parah dari itu, para pemimpin-pemimpin politik yang terlahir dari proses demokrasi elektoral ini justru menyerang gagasan-gagasan demokrasi itu sendiri. Prabowo di Indonesia menggugat berkali-kali bahwa konsep demokrasi itu bukanlah konsep yang lahir dari nilai-nilai tradisional di Indonesia. Bahkan ketika ia memunculkan gagasan parlemen, demokrasi parlementer, sebenarnya juga ada paradoks di dalam Prabowo. Ketika memenangkan partai secara mayoritas di parlemen, justru ia mulai kembali ke dalam demokrasi liberal atau versinya Inggris atau versi demokrasi Westminster itu. Nah, jadi yang saya mau katakan di dalam forum ini sebenarnya geopolitik internasional itu telah melahirkan satu kemenangan bagi demokrasi liberal pada dekade-dekade sebelumnya, tetapi hari ini sebenarnya justru kemunduran atau kekalahan. Larry Diamond, Stephen Levitsky berdebat banyak tentang resesi demokrasi secara global. Di Amerika juga mengalami kemunduran, di India mengalami kemunduran. Artinya dua demokrasi terbesar di dunia itu mengalami kemunduran. Ada yang menyebutnya resesi, ada yang menyebutnya regresi. Indonesia sebagai negara demokrasi ketiga juga mengalami kemunduran. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan kemunduran itu adalah karena demokrasi yang dihasilkan melalui pemilu, melalui proses liberalisasi politik itu gagal menghadirkan liberalisme sosial, gagal menghadirkan kesejahteraan buruh, kesejahteraan petani, kesejahteraan kelas miskin kota, dan seterusnya. Ada kemenangan-kemenangan kecil, undang-undang sistem jaminan sosial misalnya, yang sebenarnya pro kesejahteraan gitu. Tetapi sekarang sebenarnya dengan undang-undang cipta kerja, dengan undang-undang mineral dan batu bara, maka agenda-agenda kesejahteraan itu tersingkir kembali. Nah, ini yang sebenarnya kita hadapi hari ini gitu. Nah, secara geografis peta politik dunia juga sebenarnya tidak banyak berubah, masih bertumpu pada interest-interest ekonomi yang dibalut dengan ideologi. Amerika masih merasa bangga dengan ideologi anti komunismenya, berhadapan dengan Tiongkok yang juga dianggap masih merupakan representasi dari ideologi misalnya komunis, tidak-tidaknya tercermin dari partaiannya, meskipun secara ekonomi mungkin sudah tidak layak disebut sebagai negara komunis gitu ya. Begitu pula Rusia juga masih mencerminkan representasi ideologi semacam itu. Jadi politik dunia sebenarnya tidak berubah sejak era revolusi industri, era kolonialisme, dan era demokratisasi gelombang ketiga di dunia. Jadi masih timpang antara utara dengan selatan. Apa yang dibayangkan oleh Willy Brandt atau Olof Palme di Skandinavia tentang kesejahteraan itu tidak terbangun. Yang menang adalah demokrasi versi Ronald Reagan, demokrasi versi Amerika tentang kebebasan politik, tentang kebebasan ekonomi. Meskipun di Amerika juga mulai muncul gugatan atas demokrasi liberal ini. Jadi munculnya Bernie Sanders misalnya, itu adalah gugatan terhadap demokrasi liberal. Jadi muncul nilai-nilai sosialisme di dalam demokrasinya Amerika. Nah, sebenarnya kalau kita mau melihat ke dalam Indonesia, dalam politik hari ini, munculnya gerakan mahasiswa yang membawa isu-isu sosial ekonomi, isu-isu sosial politik, itu mencerminkan satu fenomena baru, fenomena gerakan sosial demokrasi yang baru. Dan saya sebenarnya agak optimis ketika melihat perjalanan di mana mahasiswa tidak lagi sekedar mengangkat isu demokrasi elektoral, demokrasi liberal tentang gonta-ganti kekuasaan atau gonta-ganti rezim, tetapi jauh lebih mendasar dari itu, menuntut reforma agraria, menuntut pendidikan gratis, menuntut penyelesaian upah buruh dinaikkan, tanah murah dipersoalkan, perlindungan sumber daya alam. Jadi sebenarnya sekarang saya melihat satu bibit atau satu embrio dari lahirnya sebuah gerakan
demokrasi sosial yang baru. Nah di situ saya menjadi optimis sebenarnya dengan situasi hari ini, meskipun kalau kita lihat di tataran paling elit gitu ya, hampir tidak ada optimisme itu. Gitu. Jadi politiknya masih tidak berubah, masih sangat transaksional, masih dikendalikan oleh bahasa Syahrir ya segelintir hartawan yang masih menguasai dan mengendalikan ekonomi negara. Kondisi-kondisi material, kekayaan material yang berlebihan gitu, itu masih dikendalikan oleh segelintir hartawan. Nah karena itu sebenarnya politik gerakan demokrasi harus diarahkan ke sana, harus diarahkan bukan lagi dibatasi pada persoalan politik elektoral tentang rezim pemerintahan, tetapi soal redistribusi ekonomi, redistribusi sosial itu. Bagaimana itu bisa berubah? Mungkin itu. Saya tidak ingin berpanjang lebar karena saya yakin banyak yang lebih layak untuk berbicara di sini. Mudah-mudahan. Bentar, satu aja. Itu rilis HAM-nya. Oke. Rilis HAM ini menurut Bu Usman nggak ada kaitan dengan situasi politik internasional sekarang. Bisa, tapi kalau kita lihat setiap tahun mereka memproduksi laporan yang sama, jadi soal unlawful killing itu mereka setiap tahun menyampaikan itu. Memang kebanyakan di Papua, karena Papua ini dianggap dalam bahasa beberapa sarjana itu sebagai subnational authority. Jadi dia bukan lagi bagian Indonesia yang demokratis. Dia tidak pernah disebut sebagai demokrasi Papua itu. Dia sebagai subnational authoritarian. Karena itu dia menjadi pengecualian di dalam berbagai laporan country, laporan negara. Ada bab khusus selalu tentang Papua. Di laporan Amerika, laporan Kanada, laporan Eropa, atau laporan negara-negara yang membuat laporan tahunan, baik itu untuk kepentingan luar negeri, kerjasama luar negeri, maupun untuk kepentingan pelaporan mereka ke Dewan HAM PBB misalnya. Itu kalau melihat rutinitas itu, hampir bisa dipastikan bahwa tidak ada atau setidaknya tidak terlalu memiliki hubungan kausalitas gitu. Lebih berkorelasi saja kebetulan dengan politik Amerika yang hari ini dikuasai oleh Partai Demokrat, dikuasai oleh politik yang jauh lebih progresif di bawah Joe Biden daripada politik Donald Trump yang sangat konservatif ya, berbasis politik identitas bahkan superioritas ras gitu ya, kulit putih gitu. Jadi saya kira itu hanya penjabaran saja dari apa yang sekarang ini berlangsung di dalam politik Amerika. Bahkan di bawah demokrasi yang dikuasai oleh Republikan, oleh kaum konservatif di Amerika pun, laporan-laporan HAM Amerika tetap dengan standar yang sama, dengan indikator kebebasan politik, dengan indikator kebebasan sipil. Seperti yang tergambar dalam Freedom House. Freedom House ini sebuah internasional NGO yang sebenarnya banyak didanai oleh pemerintah Amerika Serikat. Dalam kajian para sarjana banyak mendapat kritik karena hanya melaporkan kondisi-kondisi hak asasi manusia di negara-negara yang katakanlah merupakan negara didikan secara ekonomi politik dari Amerika. Tapi kan kita punya indeks-indeks yang lain, ada indeks ekonomis, ada indeks Politivor, ada bahkan Indonesia punya indeks Badan Biro Pusat Statistik yang juga memiliki ukuran-ukuran yang sama tentang kebebasan politik dan kebebasan sipil, hak politik dan kebebasan sipil. Itu dua indikator utama yang dalam satu dekade terakhir turun, dan turunnya itu sudah mencapai pada titik yang paling rendah. Jadi demokrasi kita kualitasnya sudah berada pada titik yang terendah. Kalau diukur pada 3 parameter yang sederhana, pertama adalah ruang publik untuk protes, untuk kritik, itu sudah berkurang drastis. Dalam gerakan reformasi korupsi itu yang ditangkap 3.000 orang. Nggak pernah dalam sejarah demonstrasi mahasiswa ditangkap 3.000 orang. Waktu saya membebaskan Ananda Badudu, Dandi Bilaksono, itu saya ditarik-tarik oleh anak-anak pelajar STM dan SMP, bang tolong bebasin saya bang, itu mereka disetrum dengan alat-alat setrum itu di Polda Metro Jaya. Gitu. Demikian pula dalam demonstrasi yang berlangsung dalam tahun-tahun berikutnya, itu banyak yang digembosi dari kampus, banyak yang digembosi dari kendaraan-kendaraannya. Gitu. Jadi saya melihat bahwa ruang publik untuk kebebasan mengkritik atau protes itu jauh lebih berkurang drastis. Yang kedua adalah kebebasan beroposisi. Gitu. Jadi tahun-tahun terakhir, 3 tahun terakhir, bahkan sejak sebelum pemilihan umum 2019, banyak sekali para peneliti akademisi yang menulis tentang pemberangusan oposisi di Indonesia. Salah satu tulisan yang sangat menarik adalah Thomas Power. Dia akademisi masih muda di Universitas Sydney, kawan saya di PIU.
Dia menggambarkan apa yang disebutnya sebagai executive aggrandizement, jadi penggelembungan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi, melemahkan institusi akuntabilitas seperti KPK, menggunakan instrumen hukum seperti Undang-Undang ITE, menyalahgunakan institusi penegak hukum seperti jaksa dan seperti polisi untuk mengendalikan, menundukkan oposisi. Jadi ada banyak gelombang oposisi yang muncul sebelum pemilu, termasuk dari PKS, termasuk dari, saya kira kasus Bung Rocky, kasus Ratna Sarumpait sebelum kena kasus itu semuanya memperlihatkan bahwa oposisi politik di Indonesia jauh diberangus di masa-masa pemerintahan Jokowi, terutama dalam tahun-tahun terakhir, dalam 2019, bahkan sejak 2018, 2019, 2020 sampai sekarang. Dan yang terakhir sebenarnya ini yang paling bisa kita pertahankan saat ini, yang masih mungkin bisa dipertahankan, yaitu kredibilitas dan integritas sistem kepemiluan, jadi integritas elektoral. Kita masih punya sistem pemilu di mana proses sirkulasi elit itu masih bisa dikendalikan, meskipun dalam banyak hal studi mutakhir memperlihatkan politik uang jauh lebih dominan untuk membiayai siapa yang akan duduk di dalam kursi-kursi legislatif. Jadi pilihan rakyat itu bukan lagi pilihan yang terbatas, saya ingin Pak Faisal Basri jadi gubernur atau jadi ketua DPR dan seterusnya, melainkan pilihannya sudah disediakan oleh oligarki. Ini di antara pilihan itu tidak ada Faisal Basri. Karena itu pilihan itu sebenarnya bukan pilihan yang bebas, melainkan pilihan yang terpaksa, forced choice. Itu yang saya kira terjadi dalam pengendalian sistem elektoral oleh oligarki. Tapi pertarungan itu selalu bersifat bersifat kontingen gitu. Dalam arti dia bisa tetap dimenangkan kalau memang gerakan demokrasinya bisa dikonsolidasikan. Kalau tidak dikonsolidasikan, ya semakin dikendalikan oleh sistem elektoral. Bahkan para oligark ini juga bahkan mau mereduksi kualitas sistem elektoral kita dari pemilihan langsung menjadi pemilihan representatif di parlemen, sehingga oligark yang punya kepentingan untuk mencalonkan misalnya pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tanpa pemilihan langsung itu bisa dimungkinkan. Atau kelompok oligark lain yang berkontestasi dengan oligark yang pertama yang menginginkan pemilihan representatif itu juga ingin mengubah konstitusi dengan memperpanjang masa jabatan, jadi memungkinkan 3 periode. Jadi saya kira proses kontestasi oligarki kita itu tidak monolitik, dia juga bertarung di dalam dirinya sendiri gitu. Nah ini yang harus disadari oleh gerakan pro demokrasi, bukan hanya memecah mereka tapi mengalahkan mereka semua. Itu mungkin nggak gitu? Itu pertanyaan saya. Jadi teman-teman, kita akan masuk ke Faisal Basri. Ini yang disebut oleh Bung Usman Hamid tadi ada teorinya, itu market for the lemon, dia pasti tahu. Nah, yang nulis teori itu dapat hadiah Nobel, namanya arkeolog. Jadi menghalang-halangi orang yang sebaik kita ini masuk dalam gelanggang. Ya, itu yang Sri Mulyani nggak ngitung. Si arkeolog ini punya istri namanya Janet Yellen, Menteri Keuangan Amerika sekarang. Nah bego dia tiba-tiba menghadap kemarin ke sama Janet Yellen, makanya banyak dimarahi. Saya pikir silakan Bung Faisal teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan kawan-kawan sekalian. Saya ingin ringkas saja. Pertama, Indonesia itu mengalami decoupling dengan ekonomi dunia. Jadi kalau kita lihat gerak maju, gerak naik turun ekonomi Indonesia itu makin tidak dipengaruhi oleh dunia. Walaupun kita relatif terbuka. Kalau ekonomi dunia merosot tajam, ekonomi Indonesia turun tidak tajam. Kalau ekonomi dunia sengsara, kita seharusnya masih bisa tertawa. Tapi kalau ekonomi dunia recover, Indonesia recovery-nya lebih lambat. Itu. Dan krisis ekonomi di Indonesia bukan disebabkan oleh dunia, hampir selalu oleh faktor domestik. Sehingga yang harus kita gugat oleh karena itu, walaupun di tengah penderitaan orang lain, ekonomi Indonesia seharusnya memperoleh
manfaat neto. Jadi selama ini kan yang didengar oleh rakyat, kok ekonomi dunia membuat orang Indonesia menderita. Harusnya orang Indonesia tidak menderita kalau negaranya hadir. Maksud saya, negara hadir adalah dengan menerapkan otoritasnya, mengambil dari yang memperoleh windfall, yang memperoleh rezeki nomplok, dan meredistribusikannya ke yang mengalami kesusahan. Yang mengalami rezeki nomplok, batu bara, ekspornya, ya, pendapatannya itu dari ekspor dan dalam negeri mendekati 1 kuadriliun. 1 kuadriliun, udah tidak ngomong triliun lagi. Dari ekspor saja 500 triliun. Itu tahun lalu yang harganya rata-rata tidak sebesar tahun sekarang. Sekarang pernah $400. Nah, kemana aja itu uang? Ada nggak yang mengalir ke rakyat? Tidak ada. Nah, ini yang harusnya kita gugat. Negara di mana Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 di mana bumi air bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat itu. Sawit, kok kita repot-repot amat gitu? Kok sawit jadi menderita ya rakyat dengan harga minyak goreng tinggi? Kemana itu pendapatan dari sawit yang ratusan triliun juga? Yang mereka menanam di tanah milik negara Republik Indonesia. Mereka seharusnya jadi tukang kebun aja. Yang kita bayar jasanya untuk menanam itu. Tanahnya kan bukan milik mereka. Ownernya kan rakyat, oleh karena itu sebagian besar harus kembali ke rakyat. Mereka untungnya bertambah, oke. Belum lagi nikel, itu nikel naiknya gawat, luar biasa, besar sekali, bisa 3 kali lipat. Netes rakyat tidak sama sekali, bahkan kerusakan yang terjadi. Terusan tadi saya kesini dengar apa yang terjadi di Halmahera, Maluku Utara, emasnya diambil, semua diambil, tidak ada yang tersisa. Nah, jadi negara itu kalau hadir, kalau sekarang bukan hadir, mengganggu, menggerecoki, menciptakan ketidakpastian baru. Kalau ini resourcesnya diambil, dikelola, dan didistribusikan sebagian ke yang menderitakan dan tidak semua beruntung dengan adanya perang ini. Dan itu yang rugi selalu. Makanya negara hadir, maka netonya kita positif. Kesejahteraan Indonesia di tengah perang ini akan meningkat gitu, bukan turun kelas. Kita tahun 2020 turun pendapatannya. Nah, kembali. Oleh karena itu agenda yang tidak boleh kita tinggalkan barang sedetik adalah terjadinya pengurusan kekayaan alam oleh para oligarki ini. Dan oligarki ini pada giliran yang merusak tatanan demokrasi yang disampaikan oleh teman-teman dan terakhir oleh Mas Usman tadi. Ada mereka punya energi yang tidak habis-habis. Nah, kita energinya cuma suara. Yang sebentar lagi suara kita juga akan digembosi oleh mereka gitu. Masih ada kepalang tangan. Nah, oleh karena itulah kita harus menentukan sikap sekarang. Cukup ya cukup gitu. Cukup ya cukup. Ya, semakin lama pemerintahan rakyat ini, kalaupun terjadi perubahan, itu ongkosnya mahal sekali. Jadi kita mau biarkan ini perubahannya lama, ongkosnya mahal, dan barangkali yang termahal tidak kuat lagi rakyat Indonesia untuk berada di dalam naungan NKRI. Karena dia lihat apa gunanya menjadi bagian dari NKRI. Gua makin miskin, terjadilah resource outflow, ya, resource outflow dari daerah ke
pusat-pusat oligarki ini. Sengsara Maluku Utara, sengsara Papua, sengsara Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, macam-macam itu. Apalagi perekat kita ini. Kalau kita ingin menemukan kembali Indonesia, kita harus menemukan perekat yang paling jitu. Perekat itu menurut saya adalah keadilan sosial. Terima kasih. Terima kasih. Bursa ya, silakan Sabdi. Bursa nanti baru Teguh baru. Sebetulnya kita udah tahu semua yang bicara ini. Sekarang diskusi soal kejahatan terjadi pemerintahan semacam. Bagaimana mahasiswa? Kita tuh mimpi presiden kayak Ahmadinejad. Otentik. Dulu kita juga berharap Jokowi otentik. Tapi tahun kedua jadi sebalau gitu. Ya antik betul. Bursa dukung Jokowi juga. Saya dukung Jokowi karena saya punya keyakinan bahwa dia akan baik. Ya, di sini juga banyak. Tapi kan begitu dia menyatakan anaknya boleh ikut, Dukung Jokowi juga benar-benar. Jumur juga. kita yakini dia akan berbuat lebih baik gitu ya. Jadi apa yang dapat besar tadi kita sering diskusi apa besar. Pasti saya kita ceritakan. Kan minta definisi si Rocky. Kalau dulu Bung Karno merdeka Indonesia itu karena akan ada perang Pasifik itu definisinya dulu. Dulu ada perang dingin, Indonesia akan dimenangkan oleh Amerika Serikat, Soekarno jatuh. 99 ya mungkin karena krisis dunia atau krisis dalam negeri kita terjadi perubahan. Nah ini ada perang Ukraina, ada konflik kepentingan di dalam yang mulai akan menimbulkan percikan-percikan api. Pidato siapa namanya Mahfud boleh sangat menjulurkan Pak Jokowi itu. Pemimpin kayak gini nggak mungkin lagi memuaskan, akan menimbulkan macam-macam, kita perlu pemimpin integrator macam-macam. Cuman kan kita kan gak banyak pilihan di Indonesia ini, kita masih tetap melalui pemilu. Kalau pemilu macam ini, apa yang dikeluh kesahkan Pak Bang Kaisar ini, ya itu kalau dari dulu saya menaruh sumber saya untuk melatih anak-anak mengerti informasi ekonomi. Gak mungkin akan berubah. Kejahatan oligarki ini jahat sekali gitu loh. Luar biasa. Ada jenderalnya ikut terlibat, oknumnya ya semua. Tanpa itu nggak mungkin mereka berani gitu. Ini CPO-nya aja ini kan. CPO ini kalau nggak dibacking oleh para oknum itu nggak mungkin mereka seenak-enaknya di Indonesia ini gitu loh. Itu seenak-enaknya. Kita ini crude oil yang terbesar di dunia, betul kalau nggak salah kan? Dia jangan masak langkah gitu loh. Gak masuk akal Pak Bang Kaisar gitu. Dalam sekejap saya belanja lebaran kemarin untuk buka puasa, sebulan setengah lalu minyak goreng itu udah 9.000. 10 hari lalu udah 59.000. Saya sendiri belanja, bukan saya dengan emak-emak loh. Belum lagi daging udah meningkat 160.000 dan seterusnya. Jadi kita ini butuh pemimpin kayak Ahmadinejad, otentik. Dia betul-betul ingin tampil di Iran untuk memperbaiki keadaan Iran. Begitu dia keluar, dia seperti asalnya. Kalau kita kan enggak. Orang begitu jadi presiden memberi kawan-kawan, dia keruk di negara itu. Dia bikin kekuatan untuk nyetel presiden-presiden yang akan datang. Inilah kesalahan Indonesia dari dulu. Saya pikir tepat kata Rocky, kita mesti mendefinisikan situasi itu. Bagaimana kita merespon perubahan itu dengan keadaan perang Ukraina? Karena ini udah gelombang perubahan ini pas menurut saya akan terjadi. Caranya bagaimana saya nggak tahu. Kalau Pak Mahfud kemungkinan ada kudeta militer terkait begini. Saya setuju ada kudeta militer, tapi militer untuk mengantarkan pemilu. Kalau nak antarkan pemilu berbahaya juga. Tapi memang sebaiknya kita melalui prosedur pemilu 5 tahun yang paling penting sebagai negara demokrasi. Hanya saya kita tidak mungkin ada pimpinan lagi karena mereka yang nyetel thresholdnya. Begitu saja problem kita itu. Jadi susah.
susah sekali mendefinisikan situasi ini mau diapakan. Kalau soal tenaga, terus terang kita ini kan bukan ya tahun 80 dulu kami mulai bersuara tentang perubahan. Sekarang masa kita kalah. Kita lihat mahasiswa yang betul-betul bersemangat kayak saya. Ada di sini mahasiswa juga ada. Ketua senat dulu gitu loh. Bukan zaman kita lagi, udah nyawa kita udah dulu. Si mereka memimpin perubahan seperti itu. Nah, kita ingin definisi ini ngomongnya terbatas. Ya. Rumah saya itu baru-baru kemarin saya udah foto-foto saya udah sampai semua terbatas atau intelijen. Ada orang kirim. Baru sekali kan yang diskusi. Udah kayak zaman menikah dulu, negara udah kacau. Kita ngintip dari negara fasis, persis. Gitu. Baru sekali. Penting mah. Iya, sudah ada. Ada orang datang mengirimkan foto. Dan jadi memang kita kompak bersatu untuk mencari keadaan. Pertama kita tua, memang harus berkorban mati-matian. Jangan ada niat-niat yang lain-lain kita harus memperbaiki keadaan. Karena situasi sudah berat sekali ini. Saya orang desa Paksa Gandari. Apa yang dikatakan Bapak Kaisar tadi benar sebenarnya. Saya keluar dari lahan itu tahun 79, malah tambah hancur pertaniannya. Bohong semua saya penelitian petani sawit itu enggak, itu bohong, itu membosok. Daerah kami di daerah yang rusak secara sosial, struktur ekonomi macam-macam. Itu baru satu sampel di kampung saya, belum sampai sampel di kota. Nah, oleh karena itu kita bagaimana mendefinisikan situasi sekarang ini untuk pertama, kalau betul terjadi pemilu ini benar-benar kita ikuti secara siklus 5 tahunan, kita mesti memulai memilih pemimpin untuk dinegosiasikan, pemimpin yang baik untuk kita. Masuk kita itu rakyat. Jadi yang penting Bang Bursa tadi kan udah setuju kudeta militer asal untuk pemilu. Bukan begitu maksud saya. Kalau program memerlukan kudeta militer kita perlukan perbaikan. Kita setuju aja, nggak ada masalah. Setuju aja. Setuju. Cuma pertama, bukan kita mendorong kudeta militer. Kita setuju kalau ada kudeta militer. Kan Mahfud juga ngomong itu. Iya. Cuma Mahfud banding-bandingin Amerika Latin, malu, pemalu dia. Kan susah gitu. Kita ada susah menghadapi pemimpin sipil kayak begini. Dia kamu kerja baik, ditegur dia tambah muter-muter nggak keruan-keruan, yang merasa benar sendiri dan seterusnya, membiarkan korupsi. KKN kan tujuan pertama reformasi dulu. Semua daya KKN nggak bisa ini. Kalau jadi kuning terhabis tuh masuk penjara semua, yakin saya. Yakin. Cuman orang kayak Ahmad ini jadi. Ada kasar-kasar karena dia, cuman gimana cara dia jadi presiden? Ya. Kita pikir kan next. Pemilu yang nggak mungkin. Ada Rocky Gerung bisa. Mungkin juga. Very. Jangan senyum-senyum aja. Ini saya sedikit aja. Kalau kudeta jangan. Bukan hanya karena itu kembali membunuh demokrasi. Dan kita sudah punya sejarah kotor, sejarah yang kelam, bagaimana demokrasi itu dibunuh melalui kudeta militer. Tapi juga kedua, karena struktur ideologi politik militer kita itu juga masih sangat pro-oligark dan masih sangat kapitalistik. Jadi kalau kita petakan itu struktur tertinggi di kalangan militer itu tidak lebih dari panjangan kaki dari oligark di Indonesia. Jadi bukan tentara-tentara Bolivarian seperti yang ada di Amerika Latin. Saya kira jangan kalau biar kita masuk kembali ke geopolitik internasional, baru PNI, Islamofobia baru masuk di Ya baik, terima kasih kawan-kawan. Saya jarang hadir di antara senior-senior, tapi sebetulnya saya belajar banyak dari kawan-kawan berkomunikasi. Saya ingat satu buku, dengar tadi beberapa senior bicara, saya ingat satu buku yang ditulis oleh Profesor Arif Budiman almarhum. Bukunya tipis saja tahun 90-an. Dan ini menggambarkan tentang bagaimana itu sangat kuat.
bahkan sampai sekarang, dan siangnya kita masih bicara soal itu. Judul bukunya Negara dan Pembangunan, membandingkan dua proses pembangunan di dua negara, Korea Selatan dan Indonesia. Dari sisi waktu sama periodenya. Korea Selatan tahun 61, kita tahun bukan Pak Harto itu 68 lah ya. Jadi sama, episodenya sama-sama 60-an. Kemudian tokohnya juga sama-sama jenderal, sama-sama pemimpin militer. Kemudian mereka juga menggunakan aparatus yang sama, militer dan birokrasi. Menggunakan teori-teori pembangunan yang sama, fundamentalisme dan seterusnya. Kemudian menggunakan model negara otoriter birokratik, FOB. Ini O'Donnell yang teori. Bahwa negara-negara berkembang baru mereka harus menggunakan itu untuk mempercepat distribusi pembangunan nasionalnya. Nah, tapi yang dipertanyakan oleh Ali Budiman di buku itu, mengapa NOB yang dipraktekkan oleh Korea Selatan itu menghasilkan pembangunan, dan mengapa NOB yang dipraktekkan oleh Indonesia menghadirkan kelompok pencari rente. Nah, tahun 1998 kedua negara sama-sama terkena krisis ekonomi Asia, krisis moneter dan ekonomi. Nah, kalau kita perhatikan, recovery Korea Selatan itu jauh lebih cepat karena fondasi ekonominya sudah dibantu oleh NOB pembangunan yang dikembangkan sejak zaman Pak Sugi. Sementara kita, Soeharto dengan oligarki ala Orde Baru ketika itu menciptakan kita tidak punya kelompok industrialis yang mau membangun dari nol. Jadi memang mencari rente, importer. Kemudian KTBLC aja punya proyek, suratnya sini didagangkan. Jadi yang didagangkan adalah izin. Nah, sialnya praktiknya sama saya dengar. Sampai sekarang, sampai sore ini kita bicara soal ini. Nah, itu hal pertama yang saya mau sampaikan. Memang tentang bagaimana kita barangkali negara yang terlalu kaya sumber daya alamnya. Tidak ada negara yang lebih kaya dari kita, saya kira. Sehingga kalau tadi Bang Faisal Basri mengatakan decoupling, Indonesia decoupling, memang Indonesia tidak butuh dunia. Indonesia ini idealnya tidak butuh dunia, saya kira. Kita tidak butuh pangan dari luar. Kita nggak butuh pangan dari luar. Ingat nggak dulu? Ada yang makan jagung di Madura, ada yang makan sagu di Maluku, ada yang makan ubi di mana. Nah, tapi sekarang semua diuniformisasi dari istilah global diuniformisasi. Sehingga beras itu harus jadi komoditas utama untuk mengejar lagi-lagi legitimasi luar negeri. Swasembada pangan tahun 1984. Nah, itu yang pertama yang saya mau bicarakan. Nah, yang kedua, perang dingin tidak pernah berakhir. Soviet bubar Desember tahun 1991 itu tidak kemudian menjadikan Amerika menjadi superpower. Ya, saya masih ingat waktu saya liputan di Uzbekistan. Negara-negara ex-Soviet itu langsung membentuk CIS, Commonwealth of Independent States. Nah, tetapi tidak semuanya kiblatnya ke Rusia yang menggantikan Soviet. Misalnya Uzbekistan dan Tajikistan itu sudah terbelah. Saya masih ingat betapa sulitnya Amerika Serikat mau masuk ke Afghanistan, hanya mengandalkan Uzbekistan. Tidak bisa lewat Tajikistan yang sama-sama di utara. Kenapa? Karena Tajikistan pangkalan militer Rusia. Nah, yang ada pangkalan militer Amerika Serikat cuma di Uzbekistan. Maka itulah satu-satunya pintu masuk Amerika Serikat ke Afghanistan lewat Mazar-i Sharif. Kebetulan saya ada di Termes. Termes itu di seberangnya adalah Mazar-i Sharif, provinsi Bab yang dikuasai oleh Abbasin Rostum, orang yang paling dicari oleh Taliban hari ini. Nah, ada bukunya berikut yang mudah ya. Jadi kebetulan semua itu. Nah, jadi memang tidak pernah yang namanya perang dingin ini berakhir. Soviet dia detente, tapi dia tidak tidur. Rusia maksud saya. Ya. Nah, di saat yang bersamaan muncul Cina. Saya masih ingat, Bang. Jadi Cina ini kan tidak tiba-tiba. Ya, Cina ini tidak tiba-tiba muncul dengan main baseline di Laut Cina Selatan. Itu klaimnya tahun 2009. Tapi tahun 47 dia juga menggunakan klaim yang sama. Cuma waktu itu garis putus-putusnya 11. Dan tahun 47 itu yang berkuasa di Cina belum Partai Komunis Cina, tapi masih Kuomintang, Partai Nasionalis. Tapi klaimnya sama. Cuma mereka tidak kerjakan tahun 47 karena mereka terjebak pada perang sipil, perang saudara. Sehingga itu baru mereka lakukan lagi tahun 70-an dan kembali mereka
kerjakan, mereka klaim tahun 2009. Nah, tapi apa yang saya katakan, sebetulnya sejak awal tahun 2000-an Cina sudah bangkit, Pak. Saya masih ingat nama polisinya itu disebut string of pearls. String of pearls itu adalah kebijakan Cina untuk menjalin, menggalang negara-negara yang memiliki garis pantai dari Timur Tengah sampai kemudian ke Asia Tenggara, supaya ada jaminan terhadap distribusi energi mereka dari Timur Tengah. Maka dia ambil Iran, dia ambil Pakistan, kemudian dia ambil Maladewa, dia ambil Sri Lanka, dia ambil Bangladesh, dia ambil Myanmar, dia ambil Kamboja. Sehingga ASEAN sekarang juga sikapnya terhadap Cina ini terbelah. Makanya kita mau bicara spread islands misalnya, bicara tentang Cina Selatan, udah repot ASEAN. Karena sudah terbelah-belah. Ya, sebagian negara ASEAN sudah sangat Cina, sebagian lagi sudah sangat Amerika. Yang gak lucu kan adalah Vietnam, yang sama-sama rejim partai komunis, tetapi mereka memilih untuk berseberangan dengan Cina. Karena mereka punya cerita yang lain secara sejarah. Nah, jadi Indonesia pada akhirnya memang menjadi, kalau menurut saya, titik temu kepentingan Amerika Serikat lawan Cina hari ini. Saya tidak terlalu menganggap Rusia, ya, Rusia ini bisa dikompromikan menurut saya. Persoalan Rusia dengan Ukraina, ini juga persoalan yang menurut saya bisa dikompromikan. Ukraina itu ekonominya lebih tergantung pada Cina. Tapi menghadapi Rusia, dia minta bantuan Amerika Serikat dan NATO. Nah, ini ada anomali juga di Ukraina ini. Ekonominya sangat Cina. Jadi saya tidak terlalu menganggap serius. Mohon maaf ini, banyak orang mati di Ukraina sana. Sampai tadi malam misalnya di Ukraina kirim foto-foto temannya ke saya yang kepalanya hancur segala macam lah. Dia protes tadi, bangsa Ganda sempat bilang itu, karena saya memasang foto dia dan foto dubes Rusia di tweet saya. Dua-duanya hadir di kopi saya, tapi berbeda. Nah, saya tweet dua foto ini. Maksud saya mau kasih tahu bahwa kami berusaha untuk mendekati konflik ini dengan objektif. Nah, tapi rupanya ada yang tersinggung. Maka dia komentari dan dia marah, dan tadi malam saya terpaksa mencabut itu setelah dia juga menghapus komentar-komentarnya yang menurut saya sangat tidak diplomatis. Gitu. Nah, jadi Rusia ini menurut saya aktor yang bisa dinegosiasikan. Nah, yang kita tidak atau belum kenali ini yang namanya Republik Rakyat Cina. Saya lebih concern untuk menghadapi pertarungan ini sebetulnya. Makanya bulan lalu Bang, aku Natuna, saya ini concern membela nama Laut Natuna Utara sejak diumumkan tahun 2017 dan dimentahkan di tahun yang sama beda bulan oleh menterinya, oleh Menko-nya. Ya. Jadi saya belum pernah ke Natuna, kemarin saya ke Natuna. Alhamdulillah, gubernurnya itu, Gubernur Kepri itu setuju kalau Natuna itu jadi provinsi. Maksudnya apa? Supaya rentang kendalinya tidak terlalu jauh. Kalau Natuna hanya jadi kabupaten, ya, syaratnya sederhana. Natuna dibelah jadi 3 kabupaten, Anambas dibelah jadi 2 kabupaten, maka dapat 5 kabupaten, bisa jadi provinsi. Nah, tentu akan terjadi perdebatan. Bukannya baiknya kita moratorium, bukannya desentralisasi itu juga menghadirkan raja-raja kecil. Ada perdebatan banyak. Bukannya kita gagal di sini, gagal di situ. Ada perdebatan yang banyak. Tapi untuk konteks geopolitik, mempertahankan nama baik dan wajah kita di Natuna Utara, menurut saya itu satu hal yang harus dilakukan. Menjadikan Natuna itu sebagai sebuah provinsi. Toh pemerintah sekarang juga setuju saja kalau misalnya alasannya adalah alasan strategis seperti ini. Ya. Nah, dia jadi tentu nggak melihat poros ini sekarang. Rusia Cina itu satu poros lawan Barat nggak belum terjadi. Gini, tahun 70-an Amerika Serikat berusaha untuk memisahkan dua kekuatan komunis ini. Maka Amerika Serikat di tahun 71-72 itu melakukan normalisasi hubungan dengan Cina. Harganya mahal. Taiwan mesti keluar dari anggota anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Ingat, sampai tahun 72 anggota tetap Dewan Keamanan PBB itu dari Cina, itu namanya Republik Cina, Taiwan. Tapi harganya mahal Pak, dia mesti tergusur. Masuklah yang namanya Cina. Cina di sini sudah Cina komunis. Nah, berhasil membelah itu, berhasil. Nah, tapi dia tidak tahu bahwa harganya mahal hari ini. Harganya mahal. Bung Karno pernah membangun poros. Kebetulan saya pernah jadi wakil rektor UBK. Jadi kalau Bung Rocky Gerung tanya-tanya itu siapa yang sedikit banyak mewakili pikiran-pikiran Bung Karno. Kira-kira dari Ibu Jatipada, almarhumah Ibu Rahma. Nah, saya pernah di situ. Jadi Bung Karno waktu menjalin
poros Jakarta, Beijing, Pyongyang, itu juga karena tidak mau. Soviet terlalu ngotot supaya Indonesia menjadi bagian dari Soviet. Politik luar negeri kita, Rowing Between Tourists, itu mengatakan kita tidak mau jadi bagian barat, bukan berarti kita mau jadi bagian timur. Nah ini persoalannya. Nah tapi dua karang ini kadang-kadang GR. Ya, Amerika Serikat di era Kennedy sampai Kennedy tewas, pernah merasa Bung Karno itu ingin jadi bagian dari Amerika Serikat, blok barat. Ya, Khrushchev juga begitu, mengira bahwa Bung Karno ingin jadi bagian dari blok timur, tapi enggak. Makanya Bung Karno menjalin hubungan dengan Beijing. Nah, Beijingnya bukan Beijing sekarang. Beijingnya masih Beijing yang dipimpin oleh Partai Kuomintang. Ya, jadi jangan pakai alam politik hari ini, nggak ketemu kita. Nah, jadi bukan PKC. Nah ini juga persoalan kita mesti pahami. Maksudnya apa? Ya memang menjalin kekuatan baru, kekuatan ketiga, kekuatan non-blok. Cuma kan ini proyek yang juga gagal. Gagalnya ya kita nggak tahu lah apakah siapa yang main, apakah siapa yang main. Pokoknya gagal saja. Jadi saya pernah ditanya oleh satu orang teman saya senior, kami bertemu di POM, satu menit lagi ya. Kami bertemu di POM-nya. Dia tanya saya, bagaimana kita menghentikan kereta yang tidak bisa dihentikan? Maksudnya Cina ini, yang high speed ini. Ya kalau dia tidak bisa dihentikan, maka yang kita bisa lakukan adalah di rally. Rally-nya dirusak. Musuhnya diciptakan. Ya, Taiwan dimunculkan, Uighur dimunculkan, bukan kita ciptakan itu. Itu memang sesuatu yang mereka ciptakan sendiri. Itu adalah harga yang mereka harus bayar. Karena mereka melakukan tindakan-tindakan yang mungkin dalam bahasa aktivis-aktivisan melanggar HAM. Nah, jadi saya kira Cina juga sedang goyang. Ya, Cina juga sedang goyang. Ya orang-orang macam Jack Ma kan juga nggak tahan, Bang. Ya, sudah tampil sedemikian rupa kemudian harus turun. Dan berapa banyak sih anggota Partai Komunis Cina itu dibandingkan warga negaranya 1,5 miliar? Mungkin 1 juta. Jadi sangat mungkin terjadi demokratisasi di Cina. Dan barangkali setelah itu kita lebih enak bicara dengan Cina daratan, ya. Menggabungkan Cina komunis yang memimpin. Terima kasih. Oke, lalu Ferry dulu mewakili kelompok Serikat Islam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 11 Maret yang lalu, Pak Sajabra memandangkan kata-kata bahwa yang di sini hanya yakin bahwa perubahan ini pasti terjadi. Dan tanggal 11 April kemarin, jalanan di kota-kota besar dipenuhi oleh mahasiswa dan sebagian dari masyarakat. Jadi 11 April juga dari tokoh-tokoh masyarakat lainnya 4 April dan tanggal 2 April lagi dan seterusnya. Dan ada seorang mantan kepala badan intelijen mengatakan setelah lebaran ini gagal bisa tahan. Mahasiswa bagian dari people power. Nah, saya bayangin keresahan mahasiswa tadi yang disampaikan oleh Mas Usman Hadir tentang bagaimana sekarang mahasiswa punya cara yang baru dalam mengadvokasikan soal demokrasi sosial yang baru. Mereka bukan hanya bicara tentang gagalnya pembangunan ini, tapi juga mereka mengadvokasikan soal naiknya harga bahan minyak goreng, kemudian lanjutan atau reforma agraria dan lain sebagainya. Itu luar biasa gerakan mahasiswa ini, kekuatan mahasiswa dan mahasiswa itu waktu standar atau kedua itu semua daerah kabupaten kota kampus-kampusnya turun di jalan semua waktu isu omnibus law. Jadi dengan kesadaran yang baru yang dimiliki oleh mahasiswa dan cara mereka bergerak, saya yakin bahwa gerakan mahasiswa akan memenuhi jalan-jalan setelah lebaran.
yang ada mereka marah terhadap pemerintah ini karena ada keputusan kebijakan soal omnibus law atau undang-undang cipta yang sampai dengan hari ini kalau masih dilakukan oleh pemerintah dengan logika yang tadi disampaikan oleh Pak Faisal bahwa pemerintah itu memang disetir oleh oligarki, memang oligarki sebenarnya yang lebih berkuasa dibandingkan dan demonstrasi hak-hak yang bisa digunakan oleh buruh pekerja saya rasa juga mewarnai jalanan-jalanan yang ada di terutama di kota-kota besar dan bukan tidak mungkin kekuatan buruh ini juga informasi juga Mas Usman, jadi bukan hanya mahasiswa yang punya paradigma baru gerakan buruh, gerakan pekerja itu juga sekarang paradigmanya saya lihat agak baru juga. Mereka bukan lagi hanya sekedar menjadi jurnalis yang terjebak dengan isu yang normatif dengan dirinya sendiri, tapi mereka juga mulai kumpul rapat bareng dengan mahasiswa masuk ke isu-isu yang ke wilayah yang selama ini menjadi isunya mahasiswa terkait bagi gerakan buruh, gerakan pekerja juga akan memenuhi jalan-jalan di jalanan di negeri ini setelah Lebaran. Dan gerakan buruh bisa jumlahnya jutaan karena memang menyangkut jumlah orang yang banyak. Bisa turun ke jalan, bisa memogokkan 1 juta orang tanpa kalau diturunkan oleh koordinasi SPS ini nanti kalau mau. Tepuk tangan ya. Bayangin jalanan dipenuhi mahasiswa, juga dipenuhi oleh guru-guru yang punya kesadaran baru tentang namanya mereka ini mereka juga jadi nilai diri punya kesadaran tentang soal-soal yang besar. Kemarin saya di luar itu pemerintahan ini juga tangannya berdarah-darah soal ada politik, soal penahanan utama-utama pemerintahan ini mengkampanyekan Islamophobia dan kampanye Islamophobia yang digerakkan oleh aktor-aktor negara dan aktor-aktor negara yang di dalam relasinya mereka itu menyebabkan banyak sekali konsekuensinya juga berkaitan dengan hak asasi manusia. Jadi bukan hanya soal laporan itu kita juga dengar sebenarnya bahwa ada laporan hak asasi manusia juga bicara juga tentang aktor politik ini. Tapi tentu tahu itu bahwa bukan hanya aktor politik juga banyak sekali dan biasanya waktu penyelenggara pemilu meninggal dalam jumlah yang sangat besar, jumlahnya 600-an orang lebih, saya tahu persis itu, tapi kita nggak tahu sebabnya kenapa. Kemudian ada lama-lama yang dengan ada tahu atau sambil-sambil. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa pada saat yang sama bahwa dinamika internasional ini mendukung berempet dengan kepentingan umat Islam di Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa kemarin sudah meresolusikan anti-Islamophobia dan menurut saya kemarin kita sudah lakukan pertemuan-pertemuan terus dengan organisasi-organisasi Islam terakhir di Gedung Dewan Dakwah dengan Majelis Ormas Islam Indonesia. Kita akan kita juga ada ormas-ormas Islam dan TikTok untuk bersama-sama kita mengkampanyekan anti-Islamophobia. Nah,
akan menjadi satu naskah akademik konsep, naskah akademik. Kita akan sampai pada sebuah rancangan undang-undang anti-Islamophobia yang akan kita bawa itu ke DPR RI disahkan menjadi undang-undang anti-Islamophobia. Dan kalau kesadaran di antara ormas-ormas Islam ini menjadi sangat kental, mudah-mudahan saya bisa berharap ini akan terbentuk Komisi Nasional Anti-Islamophobia dan ini akan bisa menjadi kesadaran baru yang muncul karena kami ini mahasiswa punya kesadaran baru, kemudian guru punya kesadaran baru, umat Islam khususnya juga punya kesadaran baru yang sekarang mereka juga dengan pikirannya mereka berhadapan dengan pemerintahan yang sekarang. Dan kalau ini tidak direspon oleh pemerintah, saya sudah mengingatkan pada malam diskusi oleh salah satu sahabat, saya akan segera mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Sekretaris Negara untuk meminta pemerintah Indonesia Presiden memberikan amnesti umum untuk membebaskan saudara ulama. Dan ulama yang lain itu resmi. Nanti kalau kita dan aktivis-aktivis Islam yang lain, kita akan buat surat resmi sebagai IDES anti-Islamophobia dan juga sebagai mudah-mudahan didukung oleh ormas-ormas Islam yang lainnya. Kemudian yang lainnya adalah bahwa laporan tentang kita akan bentuk minta pemerintah dan kita bikin tim untuk melanjutkan kembali tim independen untuk mengusut kembali peristiwa kilometer 50. Jadi, nah ini yang saya tadi Usman sampaikan, bisa nggak kita, berani nggak kita? Saya bilang malam ini bilang maghrib saya mau sampaikan kita harus berani dan kita kembali Indonesia punya kok teman-teman mahasiswa, kekuatan rakyat, punya buruh, punya pekerja, jutaan mungkin di jalanan. Bisa jadi umat Islam yang kecewa dengan pemerintahan ini, apalagi 10 juta orang lagi. Saya rasa pemerintah yang harus dulu barunya, parlemen yang harus dulu barunya. Bukan saatnya lagi kita diundang buka puasa dikasih THR terus kita ketawa. Sekarang sore ini saatnya kita adalah duduk bersama mereka, sejajar dengan parlemen, sejajar dengan pemerintah. Baru kita bisa melawan yang namanya oligarki. Karena kalau standingnya kita nggak begitu susah. Tapi ya makanya parlemen bisa jadi tidak relevan, pemerintah bisa jadi tidak relevan karena ada kekuatan jalanan kita tidak boleh bergerak. Dan saya meyakini bahwa itulah people power, itulah yang penting. Dan saya rasa pemerintah harus mendengarkan ini, parlemen harus mendengarkan ini, siapapun harus mendengarkan kemungkinan yang akan terjadi pasca lebaran. Dan apa yang saya sampaikan ini bukan tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman sekalian, ini kita pasti banyak yang masih ingin bicara. Ya. Tapi ini waktunya waktu buka. Saya akan kembalikan kepada Bung itu dan intinya gini, supaya kita nggak ada mispersepsi apa yang dibicarakan oleh Ferry tadi sudah mengkonsolidasikan apa yang kita sudah bicarakan dari bulan Oktober pertemuan pertama. Gerakan-gerakan rakyat di bawah itu tidak akan pernah berhenti lagi. Itu sudah diumumkan sendiri oleh mahasiswa dan Jumhur juga akan mengumumkan dalam waktu dekat sebagai ketua Serikat Buruh yang paling besar di Indonesia. Yang gerakan-gerakan Islam juga akan besar. Yang kita bahas pada hari ini geopolitik adalah supaya kita tidak perangkap dengan sejarah yang sama. Tahun 98 kita bikin intercept dengan kepentingan Amerika,
dikendalikan Amerika, tahun 65 diintercept oleh Amerika, kemudian tahun sebelum itu diintercept oleh Soviet dan Cina, di mana Soekarno berkolaborasi tahun 59. Nah, maksud saya ini supaya kita nanti dengan protokol ini bisa lebih jernih. Yang kata Rocky tadi, bukan kita mau berkawan dengan siapapun, tapi kita membangun sebuah efektivitas dalam merebut kedaulatan bangsa kita. Itu mungkin yang dari perspektif geopolitiknya ini. Mungkin udah cukup, saya silakan kepada chairman kita Rocky Gerung untuk menutup forum ini supaya kita bisa buka bersama. Ini jelas diterangkan clear di ruangan ini dan itu artinya ada kondisi global kan bisa summarize lalu di dalam negeri ada momentum yang nggak boleh kita anggap yaitu gerakan people power. Di momentum yang dapat mungkin orang itu ada yang kita rumuskan dari awal ini formulasi ini mengucapkan hal-hal yang kita bukan. Saya kira itu poinnya. Silakan rasa selanjutnya setelah itu hal yang terlarang pun Terus Harekat Islam juga udah buka ini. Bapak diam dong, Bapak diam dong.